Gaya Sultan Rizky Bilar kembali menuai sorotan tajam netizen di tengah kasus kekerasan dalam rumah tangga KDRT yang tengah mengguncang rumah tangganya dengan Lesti Kejora. Gaya mendadak Sultan ala Bilar tersebut mengejutkan banyak netizen karena terjadi pasca ia menikahi Lesti, di mana sangat berbeda dengan gaya Bilar sebelumnya yang sederhana dan apa adanya. Kini, Bilar terlihat selalu dibalut busana-busana branded dunia ternama dan sangat mahal tentunya. Demikian juga aksesoris yang dikenakannya seperti topi, jam tangan hingga sepatu. Semuanya branded kelas dunia dengan harga super fantastis. Lantas benarkah semua itu tidak terlepas dari obsesi Bilar ingin seperti idolanya Raffi Ahmad? Seperti apa pula pengamat fashion melihat perubahan gaya Rizky Bilar yang mendadak Sultan serba branded dan super mahal? Di tengah gaya Sultan Rizky Bilar yang viral kembali menjadi sorotan netizen, terungkap pula bahwa rumah yang ditempatinya bersama Lesti Kejora di Jakarta Selatan saat ini rupanya bukan rumah pribadi, melainkan rumah kontrakan. Diungkap pihak RT setempat, rumah tersebut dikontrak Lesti dan Bilar selama 3 tahun. Hal itu tentu saja kontras dengan hadiah-hadiah super mahal yang diberikan Bilar kepada Lesti. Seperti baru-baru ini, Bilar memberi Lesti surprise hadiah 1 unit kapal mewah. Namun entah mengapa saat menerima hadiah tersebut, Lesti bukannya ceria, tapi malah memasang muka masem, bete dan merengut. Lesti pun mengungkap bahwa dirinya cemas dengan cicilan Bilar yang banyak, yang ujung-ujungnya Lestilah yang membayarnya. Benarkah demikian? Seperti apapun gaya Bilar kini, masyarakat Cianjur kampung asal Lesti terlanjur antipati dengan Bilar. Mereka mengecam aksi KDRT yang diduga dilakukan Bilar terhadap Lesti, sembari mendukung Lesti agar tetap sabar dan kuat karena baby Leslar membutuhkannya. Seperti apa tingginya dukungan warga Cianjur tersebut? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Geger, gaya Sultan Rizky Bilar di tengah rumah tangganya terguncang oleh kasus KDRT hingga membuat tulang tenggorokan Lesti bergeser, kini kembali menjadi sorotan netizen. Pasalnya, dari unggahannya di sosial media, gaya Rizky Bilar mendadak Sultan setelah menikah dengan Lesti Kejora. Di mana gaya Bilar sebelum bertemu Lesti sangat kontras, sederhana dan apa adanya. Lihat saja kostum yang dikenakan Bilar seperti yang pernah diunggahnya ke sosial media, dibalut busana serba branded dunia yang juga sangat mahal tentunya, aksesoris seperti topi, jam tangan, hingga sepatu dengan harga terkecil belasan juta rupiah. Benarkah gaya Sultan berbalut kostum dan aksesoris branded dunia ala Bilar ada kaitannya dengan obsesinya ingin seperti sang idolanya Raffi Ahmad? Iya, memang kalau bisa dibilang saya punya sosok panutan. Dalam hal ini saya mengidolakan seorang Raffi Ahmad ya, yang memang sangat konsisten di industri hiburan dan maksimal pula gitu dengan usaha-usaha yang dia jalani gitu. Dan bagaimana cara dia membangun relasi, bagaimana cara dia mendirikan usahanya, bagaimana cara dia selalu berhubungan baik dengan siapa aja, itu patut dicontoh ya. Dan ya saya
memang banyak terinspirasi dengan beliau gitu. Ya beberapa kali kita ngobrol bagaimana hal yang harus saya lakukan untuk saat bekerja sama dengan partner, bagaimana yang harus saya lakukan ketika saya dia selalu ngasih tahu lah, ngingetin ini jika kamu melakukan ini resikonya akan ini karena bagaimanapun dia udah berpengalaman di bidangnya gitu kan ya. Jadi ya banyak hal baik yang bisa saya contoh dari seorang Raffi sih. Ya alhamdulillah, jauh sebelum Bilar itu menikah, dia memang sangat mengagumi sosok Raffi Ahmad itu, selalu bagian dari inspirasi seorang Bilar, bagaimana kerja kerasnya seorang Raffi Ahmad, bagaimana seorang Raffi Ahmad. Jadi mereka menjadi inspirasi dan sekarang mereka ingin banyak belajar dari Raffi. Betulnya kan harusnya dia belajar dari kakak-kakaknya yang ini ya, dengan bisnisnya, dengan cara usahanya, kiat-kiatnya seperti apa gitu. Tapi ternyata yang dilihat hanya surface-nya aja, permukaannya aja. Makanya jadi bukan sistem yang ada di dalamnya seperti apa. Jadi makanya dia ingin menggambarkan, membuat satu hunian yang bisa ditempati dengan para stafnya, mengingatkan akan seorang Raffi Ahmad, seorang Atta Halilintar gitu kan. Jadi itu seorang Baim juga gitu ya. Tapi secara in-depth, secara manajemen barangkali dia tidak mempelajarinya ya gitu. Jadi itu yang dilihat adalah seperti bagaimana kita membaca aura luarnya, sebagaimana dia mengatakan bahwa sikap, attitude dan segala macam dia belum punya kan gitu. Padahal sebetulnya keberadaan secara finansial itu harus diimbuhi dengan bagaimana kita bersikap, memiliki attitude yang lebih bagus, manner yang lebih bagus. Karena orang berada itu justru tampak dari sisi manner dan attitude-nya. Nah, itu yang belum kita lihat gitu. Nah, dari segi bagaimana dia mendapatkan produk-produk branded itu pun meniru dari kakak-kakak kelasnya yang paling tinggi. Kira-kira achieve-nya di mana nih mendapatkan? Padahal dalam fashion itu sebetulnya mengadopsi branded itu juga harusnya diimbuhi dengan pendidikan dan juga pengetahuan mengenai sedalam mana saya mengetahui produk itu. Perubahan gaya Rizky Bilar yang begitu cepat dari sederhana dan apa adanya mendadak bergaya sultan berbalut kostum dan aksesoris branded dunia dan sangat mahal di tengah karirnya yang belum segemilang Raffi Ahmad. Lantas, seperti apa pengamat fashion menerawang perubahan gaya Bilar tersebut? Apa dampak positif dan negatif dari perubahan penampilan Bilar yang begitu cepat? Sebuah kehidupan itu ada fase-fase di mana orang mengalami sebuah perubahan. Perubahan yang paling sangat dilihat adalah bagaimana metamorfosa dari ulat menjadi kupu-kupu gitu ya. Rizky Bilar ini adalah seorang pemuda yang sosoknya boys gitu aja. Sifatnya yang sangat cuek, terus boys gitu. Dan itu sebetulnya buat seorang Bilar gitu, ini adalah hal yang berbeda dimiliki sama pemuda-pemuda lain untuk dalam bisnis yang dinamakan dengan sinetron gitu kan gitu. Nah, disitulah pada saat dia mendapatkan apresiasi terhadap dunia sinetron dan dia dianggap memiliki kelebihan A, B, C, D, E dengan sendirinya, dia tersanjung gitu lah. Sanjungan itu bagaimana dia mengemas dirinya lebih baik. Nah, itu kalau saya bilang ini anak tuh sebetulnya pandai mengintip gitu ya.
mengintip sekelilingnya, mengintip kehidupan orang lain, mengintip dengan cara yang dia tahu bagaimana supaya mengangkat hidupnya lebih layak dari sebelumnya. Yang terakhir drastisnya adalah pada saat dia mewarnai rambutnya atau memberikan highlight, itu pun warnanya agak sedikit bronze, tidak goldy, tidak menjadi warna yang lain. Bentuknya juga tidak menjadi jauh berbeda dengan apa yang dia buat sebelumnya gitu kan gitu. Jadi perubahan ini sebetulnya disesuaikan dengan pengetahuan dia dan juga cara dia mengintip kiri kanannya untuk membuat satu perupaan yang membuat dirinya makin dianggap lebih dari yang lain gitu. Dalam gambar ini sebetulnya kan postingan dia sendiri kan, dia bukan di-endorse dari produk itu gitu ya. Tapi dengan cara lain ingin menunjukkan bahwa effortnya memang saya sudah bisa memiliki ini. Gitu, berbeda dengan orang yang merasa bahwa ini adalah kehidupan saya dan pakaian ini adalah bagian dari kehidupan saya. Kembali viral gaya Rizky Bilar mendadak sultan di tengah guncangan kasus KDRT yang menimpa rumah tangganya. Tak kalah geger, kabar rumah yang ditempati Lesti dan Bilar kini adalah rumah kontrakan. Benarkah demikian? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Assalamualaikum pemirsa, saya Lesti. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Wajib nonton ya teman-teman. Heboh gaya sultan ala Rizky Bilar di tengah geger kasus KDRT yang diduga ditengarai perselingkuhan dirinya dengan orang ketiga. Kini bertambah geger lantaran terungkap melalui ketua RT setempat bahwa rumah yang kini ditempati Lesti dan Bilar bukan rumah pribadi, melainkan rumah kontrakan. Menurut Ibu RT, rumah tersebut dikontrak selama 3 tahun oleh Lesti dan Bilar karena rumah pribadi mereka masih tengah direnovasi. Tapi Ibu RT pun tidak tahu di mana rumah pribadi Lesti dan Bilar yang tengah direnovasi tersebut. Selain itu, Bilar juga kabarnya kurang bersosialisasi dengan tetangga, termasuk dengan pengurus RT setempat. Diduga karena kesibukan syuting mereka yang padat. Udah setahun lebih. Tahun lebih. Putusnya sendiri domisili di sini. Yang saya tahu sih dia ngontrak. Rumahnya lagi dibetulin, tapi nggak tahu rumahnya di mana, saya nggak tahu. Misalnya Lesti sudah membawa barang-barangnya keluar dari kamar. Oh, saya Mungkin nggak tahu. tadi ketika di kamar ibu ada buka-buka. Gitu. Saya kalau barang-barang itu saya nggak tahu. Bu, selama ini ada laporan nggak sih suka ada keributan sama Bilar atau Kalau keributan saya nggak tahu. Sedangkan kemarin KDRT aja nggak lapor RT ya, langsung ke polisi. Jadi saya nggak tahu kejadiannya apa yang sebenarnya, saya nggak tahu. Saya sih terus terang nggak pernah ketemu Bu Lesti sama Pak Bilar, mungkin karena sibuk ya. Jadi saya ketemu sama asistennya aja atau bagian kantornya. Tak hanya terungkap soal Lesti dan Bilar tinggal di rumah kontrakan, baru-baru ini viral juga Bilar memberikan hadiah mewah kepada Lesti dalam bentuk 1 unit kapal. Namun, saat proses penandatanganan jual beli, tampak muka Lesti yang masem, bete dan merengut. Alasan ekspresi Lesti demikian adalah selain karena pembelian kapal tersebut tidak dibicarakan sebelumnya dengan Lesti, juga Lesti tampak cemas dengan cicilan sang suami saat ini yang begitu banyak, yang nanti ujung-ujungnya kalau mandek akan ditanggung pula oleh Lesti. Benarkah Lesti yang pada dasarnya menyukai hidup sederhana tidak senang dengan gaya Bilar yang kini berubah drastis bak Sultan?
sebagai aset Pak ya. Aset terus Dede bingung antara Dede mau senang tapi satu sisi Dede bertanya-tanya, ya Allah gimana nanti ini bayar cicilannya si kakak. Branded itu adalah efek dari sebuah perubahan daripada secara finansial. Jadi perubahan finansial ini sebetulnya harusnya diarifi dengan cara manajemen, terus kemudian pengetahuan ya, keilmuan tentang bisnis dan segala macam. Sebetulnya dia harus belajar tentang itu sehingga kalau toh pun dia belajar sekolah lagi pun juga bisa gitu loh. Itu juga perlu karena bekal itu adalah untuk mewadahi kemampuan dia yang cukup hanya sekedar istilahnya itu cuma service aja gitu tanpa ada pendalaman di dalam tuh memang harusnya harus diubah gitu. Nah, buktinya adalah pada saat dia merasa dia memiliki finansial yang lebih, maka yang digambarkan adalah perupaan di luar juga. Nonal itu dari awal saya sama Dede dikata-katain, direndahin, diremehin, dibilang pansos lah apalah. Orang yang pansos sama saya yang jelas-jelas pakai nama saya untuk menaikkan engagement-nya, untuk menaikkan YouTube-nya, itu nggak pernah saya katakan mereka pansos. Ya udah, itu kita saling berbagi keberkahan. Soal ramalan juga dari awal dia juga udah bilang segala macem, mereka lah settingan, saya dibilang memanfaatkan Lesti lah segala macem, tanpa dia tahu fakta sebenarnya gitu. Dia cuma bisa berat. Karena kan ya kata saya tadi juga nggak sia-sia perjuangan dia, dan memang cita-cita dia pengen membahagiakan orang tua. Ya alhamdulillah satu demi satu tuh udah terwujud gitu. Sampai sekarang terus ini dia udah mulai dari kendaraan dan merangkak ke rumah. Ya alhamdulillah ya termasuknya. Yang penting kan kalau rumah yang penting bisa tidur. Nggak perlu mewah-mewah juga, yang penting kita bisa. Heboh terungkap rumah yang kini ditempati Lesti dan Rizky Bilar ternyata rumah kontrakan dan bukan rumah pribadi. Yang lebih mengejutkan adalah dukungan warga Cianjur terhadap Lesti dan kecaman mereka atas sikap Bilar yang terkesan membabi buta. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Marcel Radival, pesulap merah Indonesia. Jangan lupa saksikan Intens setiap hari Senin sampai Sabtu, 3 kali sehari loh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe juga guys. Mengejutkan, kabar bahwa rumah yang ditempati Rizky Bilar dan Lesti Kejora kini bukan rumah pribadi, melainkan hanya mengontrak. Yang juga mengejutkan adalah tingginya dukungan warga Cianjur terhadap Lesti Kejora agar ia tetap sabar dan kuat dalam menghadapi prahara rumah tangganya dengan Rizky Bilar, juga dalam menyeret Bilar ke meja hijau terkait kasus KDRT yang diduga dilakukan Bilar. Warga Cianjur juga mengecam aksi Bilar yang dinilai brutal, mencekik dan membanting Lesti berkali-kali hingga tulang tenggorokannya bergeser. Kami dari warga Cianjur ingin memberikan support untuk Lesti Kejora yang sabar, yang tabar. Semoga kasus ini bisa diurus secepatnya oleh pihak kepolisian dan mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. Kami warga Cianjur memberikan support, memberikan semangat untuk Lesti, jangan pantang menyerah, terus berjalan, jangan pantang menyerah. Kami selalu ada warga Cianjur untuk Lesti. Terima kasih. Saya sepenuhnya mendukung kepada Lesti, harus sabar, semangat, terus berjuang buat Abang L-nya. Lesti pasti bisa melewati semuanya. Pokoknya semangat terus. Saya sebagai warga Cianjur mendukung penuh Lesti untuk berpisah dengan
Rizky Bilar. Soal anak, pasti Lesti bisa mengurus dan merawat dengan baik anaknya, dengan sendiri. Pasti bisa. Dan buat Lesti tetap semangat, jangan menyerah. Saya mendukung penuh Dede Lesti. Saya sebagai warga Cianjur mendukung. Karena Dede Lesti sosok orang yang baik dan sopan, ramah. Saya mendukung penuh Dede Lesti. Dan Dede Lesti juga sangat menginspirasi saya ya. Harus tetap semangat buat Dede. Saya percaya Lesti pasti bisa melewati semua ujian ini. Lesti anak baik, Lesti kuat, anak penyabar, semangat terusnya gelis. Pasti Dede Lesti pasti bisa lah melewati semua cobaan ini. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.